لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini seperti biasa di Masjid At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, jangan kenikmatan, baik nikmat iman dan juga nikmat Islam, sehingga kita bisa bertemu di Masjid At-Taubah dalam rangka mengadakan kajian tahsinut tilawah. Semoga kegiatan yang kita laksanakan mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau ila akhiril hayat, serta mendapatkan syafaatul utma di hari kiamat nanti. Baik, tema kita masih melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang hukum ittiqa'us sakinain, bertemunya dua huruf sukun dalam satu tempat. Kemarin sudah disinggung poin yang pertama, bahwa huruf sukun atau huruf yang mati dapat bertemu dalam satu kata atau dua kata. Kemudian pertemuan tersebut jika dalam satu kata bisa terjadi karena waqaf ataupun wasal. Kemarin sudah dijelaskan kapan atau bagaimana keadaan jika saat waqaf dan juga saat wasal. Kemudian yang kedua, pertemuan dua huruf mati atau iltiqa'us sakinain dalam keadaan wasal dan waqaf. Ada yang bisa wasal dan juga waqaf terjadi tanpa dipisahkan, seperti kemarin sudah disebutkan, atau hajuni, itu yang dalam satu kata atau dalam dua kata. Nah, dua kata ini yang akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu pertemuan huruf ittiqa'us sakinain atau huruf yang mati yang hanya terjadi saat wasal. Nah, untuk mengatasi sesuai dengan kaidah bahasa Arab dilakukan dengan dua cara. Artinya huruf ittiqa'us sakinain yang terjadi pada dua kata. Nah, ini dua kata ya. Dua kata, dan itu hanya bisa terjadi pada saat wasal. Kenapa saat waqaf nggak bisa terjadi? Karena ketika saat waqaf akan menggunakan hukum normal. Hukum normal seperti apa? Huruf mat biasa ya. Tuhyi, fi, apalagi ala, au ala. Tapi beda ketika dilanjut, au alal, ya. Alal ardizi, lanjut. Ini yang pertemuan dua kata hanya terjadi pada saat wasal untuk ittiqa'us sakinain. Nah, kaidahnya adalah ada dua: menghapus huruf mati yang pertama, atau poin yang kedua, memberikan harokat pada huruf mati yang pertama. Boleh dipilih, boleh menghapus huruf mati atau memberikan harokat pada huruf mati pertama. Nah, sekarang kita bahas poin yang pertama, penghapusan huruf mati yang pertama. Contohnya apa? Contoh, idza syamsu kuwirat. Ya.
Oke, saya buka payan. Idza syamsu kuwirat. Payan. Oke, idza asyamsu. Idza syamsu. Ya, ini huruf mati, ini juga huruf mati. Nah, ini yang disebut dengan ittiqa'us sakinain, bertemunya dua huruf mati. Jika dipisah pembacaannya, ini dibaca idza panjang satu alif. Ini dibaca idza. Tapi ketika dilanjut, alif di sini yang asalnya huruf mat jadi nggak berfungsi, langsung dimasukkan ke shin. Idza syamsu kuwirat. Nah, itu contoh pertama. Atau contoh yang kedua, wa id qalu Allahumma, qalu Allahumma. Boleh nggak dibaca wa id qalu Allahumma, dibaca wa id qalu Allahumma. Nah, itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ini adalah contoh ittiqa'us sakinain yang dua kata. Jika dipisah masing-masing, ini huruf mat berfungsi. Tapi jika digabung, maka harus dibuang huruf mati yang pertama. Ini langsung masuk ke sini. Wa id, seolah-olah ketika dibaca Allahumma, alif wawunya dibuang. Wa id qalu Allahumma in kana hadza, nggak boleh dibaca wa id qalu Allahumma sama dengan Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Nah, itu nggak boleh. Ketika wasal Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, ittiqa'us sakinain qalu Allahumma, qalu Allahumma. Baik, langsung kita praktekkan di contoh. Nah, ini wa id qalu Allahumma. Di sini adalah wawu huruf mat, kemudian bertemu dengan hamzah wasal, artinya ittiqa'us sakinain, dan setelah hamzah wasal bertemu dengan huruf yang bertasydid. Ya, di lafal seperti ini nggak boleh dibaca wa id qalu Allahumma. Ya, langsung wa id qalu Allahumma. Oke. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qalu Allahumma in kana hadza huwal haqqa min 'indika fa amtir 'alaina hijaratan minas samaa'i aw i'tina bi'adzabin alim. Poinnya di qalullahumma. Oke, yuk bersama-sama sebagai contoh dari ta'awud dan bismillah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya contohkan sekali. Wa id qalu Allahumma
in kana hadza huwal haqqu min 'indika fa amtir 'alaina. 1 2 3. Wa id qalu Allahumma in kana hadza huwal haqqu min 'indika fa amtir 'alaina. Berikutnya dari fa'amtir sampai alim. 1 2 3. Fa'amtir 'alaina hijaratan minas samaa'i aw i'tina bi'adzabin alim. Lagi dari wa id qalu sampai alaina. 1 2 3. Wa id qalu Allahumma in kana hadza huwal haqqu min 'indika fa amtir 'alaina. Berikutnya fa'amtir sampai akhir. 1 2 3. فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Oke, langsung. Ntar yang contoh ini awi'tina, ini pembahasan yang berikutnya. Pembahasan kita wa id qalu Allahumma. Ntar yang awitina insyaallah pembahasan bawahnya dipersilahkan ya. Jadi ada 2 hukum nih. Ini yang disebut dengan kaidah ibdal, yang ini yang disebut dengan ittiqa'u as-sakinain. Oke, silakan. Saya kasih tanda yang ini biru ya. Ya, sebentar, ini kasih tanda biru. Nahawan, rasnya udah selesai, dianggap bisa. Nah, misal ini berhentinya di mana? Di awi tina. Nah, ntar ngulangin di sini. Itina bi'adzabin. Ya, awi tina. Kalau nafas panjang awi tina bi'adzabin alim. Nah, ntar ini ya boleh, cuma ini nggak ada hukum. Hukumnya hukum normal. Tapi ketika ibtidak di sini baru berlaku hukum ibdal. Yang penambahan ya itu ya. Bukan penambahan ya, mengganti hamzah ke huruf yang menyesuaikan dari mat. Ini kan dibaca kasroh, ini diganti dengan ya. Tapi ada memang yang hamzah gitu. Asalnya kan ata, terus ini fi'il amar iti, bukan iti, enggak. Masa ada contoh lain yang hamzah? Ada. Gitu. Ituni yang sebelumnya. Oh, yang Utumina dibaca utumina yang sebelumnya sudah kita bahas. Nah, masih ingat apa enggak? Aku sih ingat, cuman bahasanya lupa. Oke. Di tempat yang gampang aja. Ya, ituni asalnya kan ituni dibaca ituni, persis sama dengan ini secara kaidah. Oke, silahkan yang berikutnya teorinya. Ini contoh di surat maaf salah, bukan Al-Maidah tapi Al-Anfal. Al-Anfal ayat yang ke 32 ya. Oke, yang berikutnya contoh lagi, wa fis samai rizqukum wa fi as-sama. Ya, ketika diwakafkan wa fi, tapi berlanjut wa fis sama, nggak boleh dibaca wa fis sama. Artinya penghapusan huruf pertama yang mati.
Contohnya idza syamsu kuwirat wa idz qalu Allahumma wa fis sama' 'alal ardi. Enggak boleh dibaca 'alal ardi, enggak boleh. Nah, huruf mat dihapus saat wasol, tetapi tetap ada saat waqaf. Wa idz qalu ketika waqaf, baru wasol hilang. Wa fis sama idza syamsu kuwirat. Nah, kemudian yang berikutnya, terkadang huruf mat dihapus baik saat wasol maupun waqaf jika memang dihapus dalam tulisan seperti firman Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Jika berhenti di lafal tuhyi, maka cara berhentinya adalah dengan mensukunkan huruf ya, karena ya yang kedua seharusnya ada di akhir kata telah dihapus untuk menghindari dua huruf yang mati atau ittiqa'u sakinin. Maksudnya apa? Contoh ini diganti. Baik, qala Rabbi arini kaifa Rabbi arini kaifa tuhyil. Nah, ini ya-nya dua, tuhyi kaifa tuhyi. Oke, ketika waqaf seperti apa? Kaifa tuhyi. Satu alif. Nah, di sini disebutkan berhenti di ya dengan cara mensukunkan huruf ya. Huruf ya karena ya kedua yang seharusnya ada di akhir telah dihapus. Nah, ini salah satu wajah ya. Ada kaifa tuhyi. Baik, nih. Kaifa tuhyi. Ketika waqaf wajah yang pertama. Wajah yang kedua kaifa tuhyi. Kaifa tuhyi. Wajah yang kedua. Waqaf itu sama boleh. Ya? Boleh. Boleh. Dua-duanya boleh. Cuma yang lebih utama kaifa tuhyi. Ini hanya boleh kaifa tuhyi. Dengan mensukunkan ya. Ya di sini. Ini disukun. Karena waqaf kan membuang huruf ini. Kaifa tuhyi. Tuhyi. Ya. Yang sempurna kaifa tuhyi, lebih enak. Nah, ini contoh. Dengan mensukunkan huruf ya karena ya yang kedua seharusnya ada di akhir kata telah dihapus untuk menghindari pertemuan dua huruf mati. Tuh wajah yang pertama dan kedua. Kaifa tuhyi, kaifa tuhyi. Oke. Kemudian memberikan harokat pada huruf mati pertama. Para imam qiraat atau qori berbeda pendapat dalam kasus ini, terutama jika huruf mati pertama berada di akhir kata dan huruf kedua berupa hamzah wasol yang berharokat dhammah karena mengikuti harokat huruf ketiga yang wajib didommahkan. Maksudnya apa ini? Contohnya di qulid'allah. Qulid'allah. Yuk kita simak lagi. Para qori berbeda pendapat dalam kasus ini, terutama jika huruf mati pertama berada di akhir kata kul dan huruf kedua berupa hamzah wasol kul ud'u yang berharokat dhammah, asalnya kul ud'u. Nah, ini imam qiraat berbeda pendapat. Nafi, Ibnu Katsir dan Ibnu Amir dan juga Al-Kisai memilih memberikan harokat huruf mati pertama dengan dhammah. Jadi
Qul Allah dibaca qul Allah, qulu. Kenapa? Karena mengikuti harokat huruf yang ketiga. Yuk prakteknya. Qul Allah awida'ur rahman. Qul Allah, sebelum mengetik nih, qul Allah. Baik nih. Nah ini, oke, kita copy di sini. Qul Allah. Oke, ini ya. Ini qul Allah awida'ur rahman. Oke, kemudian ya. Qul Allah. Poinnya ini dibaca qulud'u. Nah, ini quli dibaca menjadi qulu. Menurut imam siapa? Menurut Imam Nafi, Ibnu Katsir, Ibnu Amir, dan Al-Kisai memilih memberikan harokat huruf mati pertama dengan dhammah. Ya, ini kul ini asalnya ud'u, dibaca qulid'u menurut kita atau Imam Hafiz. Nah, menurut Kisai qulud'ullah. Kenapa? Mengikuti harokat huruf yang ketiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, ini harokatnya dhammah, ini dibaca dhammah. Qul ud'ullaha awid'ur rahman. Oke, prakteknya. Qul ud'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u. Nah, ini Hafiz. Ya, Allah yang milihnya tadi Nafi, ada Kisai, dan 4 orang tadi ya. Qul ud'ullaha awud'u. Ini awi dibaca awu. Awud'ur rahman. Qul ud'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Oke, itu aja perbedaannya. Qul ud'u, ini au ud'u. Tadi yang pertama huruf mati kan dibuang. Sekarang diberikan harokat penolong yaitu kasrah. Kalau dibuang jadi kacau ntar. Qud'ullah jadi kacau. Nah, ini awida'ur rahman, kalau dibuang wawunya kan apa bacanya? Ada'ur rahman jadi kacau. Yang lebih aman ini aja. Ya. Yang lebih aman Hafiz, itu perbedaannya lebih enak. Kita belum terbiasa membaca qulud'ullaha awud'ur rahman. Itu kita belum terbiasa ya. Walaupun boleh. Nah, ini imam yang membolehkan Nafi, Ibnu Katsir, Ibnu Amir, dan Al-Kisai dengan memberikan harokat mati pertama dhammah. Kenapa? Mengikuti harokat huruf yang ketiga. Oke, praktek langsung ya. Kita mengikuti saya kasih tanda merah juga. Awi bisa dibaca awu menurut selain Hafiz. Oke. Qul ud'ullaha awid'ur rahman. Ya, kalau nggak kuat, qul ud'ullaha au. Ya, awi itu asalnya adalah au ketika wakaf. Qul ud'ullaha au. Nah, ketika wasal awid'ur rahman.
Ini kuli ketika waqafan qul id'ullaha aw id'ur rahman. Walaupun jarang yang waqaf di sini nanggung, ya, tapi untuk pembelajaran boleh dibaca au ketika waqaf. Qul id'ullaha awi, salah. Qul id'ullaha aw, ketika wasal qul id'ullaha aw id'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Oke, yuk kita atau kan pembelajaran boleh nggak? Boleh, tapi ntar diulang lagi. Diulangnya boleh dari depan, boleh dari au, boleh dari sini. Au artinya atau. Au, nggak ada awi dalam bahasa Arab tuh nggak ada. Ini adalah kasroh sebagai penolong. Maka disebutkan di sini memberikan harokat huruf mati pertama. Nah, ini berbeda pendapat. Nafi, Ibnu Katsir, Ibnu Amir dhammah. Kemudian imam yang lain seperti Hafiz membaca memberikan harokat pada huruf mati pertama dengan kasroh untuk menghindari pertemuan dua huruf mati atau yang disebut ittiqa'us sakinain sesuai dengan kaidah asli bahasa Arab. Nah, huruf mati pertama itu apa aja? Ada 5. Latanud 1, 2, 3, 4, 5. Lam, ta, nun, wawu, dal. Awu, awi, au. Wawu. Kul, lam. Ada lagi? Wangqalat, ta. Yang nun mana? Ini contoh yang nun. Alaihim an uqtulu. Tadi kalau madzhab pertama dibaca anuqtulu. Walau anna katabna alaihim aniqtulu. Hafiz. Selain Hafiz, tadi Nafi siapanya? Walau anna katabna alaihim anuqtulu. Anu. Oke. Baik, itu contoh ya. Sekarang kita praktek dari teori. Qul id'ullaha aw id'ur rahman. 1, 2, 3. Qul id'ullaha aw id'ur rahman. Berikutnya ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Oke, 1, 2, 3. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Berikutnya wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. 1, 2, 3. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Oke, silahkan. Baik, untuk malam hari ini yaitu poin ittiqa'us sakinain pada dua kata. Yang pertama menghapus huruf mati yang pertama, yang
kedua, memberikan harokat pada huruf mati pertama. Para imam qiraat berbeda pendapat. Tadi dibaca dhammah menurut Nafi Ibnu Katsir, dan diberi harokat kasroh menurut Hafiz. Ya, contoh-contohnya qulidallahu awita'ur rahman, dilafal la tanud. Apa itu huruf mati yang pertama? La tanud, lam, ta, nun, wawu, dal. Baik, itu mungkin untuk malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah ntar kita lanjutkan contoh yang ta, nun, wawu, dan dal sebagai pembahasan ittiqa'us sakinain pada huruf dua kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum wallahu al muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.